Janji Joni. Film tahun 2005 ini mengikuti seorang pengantar rol film bioskop bernama Joni yang harus mengirimkan gulungan film tepat waktu ke berbagai bioskop di Jakarta. Ceritanya sederhana, tetapi energinya terasa segar dan sangat urban. Di tengah pekerjaannya, Joni jatuh hati pada seorang perempuan yang ditemuinya secara tidak sengaja, dan perjalanannya berubah menjadi semacam petualangan romantis di tengah kota. Film ini penting karena hadir di masa kebangkitan perfilman Indonesia setelah sempat lesu di era 1990-an dan menunjukkan bahwa film lokal bisa terasa modern, ringan, dan dekat dengan generasi muda. Kala. Dirilis pada 2007, film ini membawa Joko Anwar ke wilayah noir thriller yang lebih gelap. Ceritanya tentang seorang jurnalis yang menyelidiki serangkaian pembunuhan misterius di sebuah kota yang terasa seperti Indonesia, tetapi memiliki nuansa dunia alternatif. Suasananya suram, penuh bayangan, dan syarat kecurigaan. Film ini berbeda karena menyelipkan kritik sosial dan politik di balik kisah kriminalnya. Kala menandai perubahan arah Joko Anwar menuju cerita yang lebih kompleks dan atmosfer yang lebih berat. Pintu Terlarang. Film horor psikologis tahun 2009 ini berpusat pada seorang pematung sukses yang hidupnya mulai retak ketika ia menemukan rahasia kelam yang berkaitan dengan masa lalunya. Cerita bergerak pelan, membangun rasa tidak nyaman yang terus meningkat. Batas antara kenyataan dan ilusi semakin kabur seiring waktu. Film ini menonjol karena pendekatannya yang lebih artistik dan berani, berbeda dari horor arus utama saat itu. Pintu Terlarang memperkuat posisi Joko Anwar sebagai pembuat film yang tidak takut mengeksplorasi sisi gelap manusia. Modus Anomali. Dirilis pada 2012, film ini mengikuti seorang pria yang terbangun di hutan tanpa ingatan, lalu mengetahui bahwa keluarganya diculik. Ceritanya berjalan dalam ketegangan yang konstan, dengan misteri yang perlahan terungkap. Sebagian besar dialog menggunakan bahasa Inggris, memberi nuansa internasional. Lokasinya terbatas, tetapi tekanannya terasa intens. Film ini menunjukkan ketertarikan Joko Anwar pada tema identitas dan ingatan yang terpecah. A Copy of My Mind. Film tahun 2015 ini bergerak ke ranah drama politik. Ceritanya tentang dua orang biasa yang tanpa sengaja terseret ke dalam pusaran konspirasi politik. Gaya penyutradaraannya lebih natural dan intim, fokus pada hubungan personal di tengah situasi yang berbahaya. Film ini tidak mengandalkan efek besar, melainkan ketegangan yang tumbuh dari situasi realistis. Kehadirannya di berbagai festival internasional memperluas pengakuan terhadap karya Joko Anwar di luar Indonesia. Pengabdi Setan. Dirilis pada 2017, film ini merupakan interpretasi ulang dari film horor klasik Indonesia tahun 1980. Ceritanya mengikuti sebuah keluarga yang diteror setelah kematian sang ibu. Setting rumah terpencil dan tempo yang lambat menciptakan suasana mencekam tanpa bergantung pada kejutan berlebihan. Film ini sukses besar secara komersial dan menjangkau penonton internasional. Keberhasilannya membangkitkan kembali horor Indonesia dalam skala besar. Gundala. Film tahun 2019 ini mengangkat karakter pahlawan super dari komik Indonesia. Ceritanya tentang Sancaka, pria yang memiliki kekuatan petir dan memilih melawan ketidakadilan sosial di kotanya. Nuansanya lebih kelam dan realistis dibanding film superhero barat pada umumnya. Aksi disajikan dengan gaya yang keras. Gundala menjadi awal dari rencana jagat sinema pahlawan super Indonesia, membuka babak baru dalam ambisi industri film nasional. Perempuan Tanah Jahanam. Juga dirilis pada 2019, film ini mengangkat horor rakyat dengan latar desa terpencil. Seorang perempuan kembali ke desa leluhurnya untuk mencari jawaban tentang masa lalunya, tetapi justru menemukan kutukan yang mengerikan. Film ini memadukan mitologi lokal dengan pendekatan horor modern. Atmosfernya perlahan tetapi konsisten membangun ketegangan. Film ini mendapat pengakuan luas di festival internasional dan semakin memperkuat posisi horor Indonesia di mata dunia. Pengabdi Setan 2, Communion. Dirilis pada 2022, sequel ini memperluas kisah keluarga yang selamat dari teror sebelumnya. Mereka pindah ke rumah susun, tetapi ancaman justru menjadi lebih besar dan terorganisir. Skala ceritanya meningkat, dengan ruang yang lebih luas dan karakter yang lebih banyak. Meski begitu, film ini tetap menjaga kekuatan atmosfer dan rasa sunyi yang menekan. Siksa Kubur. Dirilis pada 2024, film ini berangkat dari konsep yang sudah lama ingin diwujudkan oleh Joko Anwar sejak awal karirnya.
Ceritanya mengikuti seorang perempuan yang sejak kecil tidak percaya pada konsep siksa kubur, lalu tumbuh dengan keinginan membuktikan bahwa hal tersebut tidak nyata. Ia kemudian terlibat dalam rencana ekstrem yang justru membawanya menghadapi teror yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Film ini memadukan horor dengan perenungan tentang iman, trauma, dan konsekuensi pilihan hidup. Siksa kubur terasa lebih personal dan eksistensial, dengan ketegangan yang dibangun dari rasa takut terhadap kematian itu sendiri. Pengepungan di Bukit Duri. Dirilis pada 2025, film ini membawa Joko Anwar ke genre aksi thriller dengan latar Indonesia dalam waktu dekat, sekitar tahun 2027. Ceritanya mengikuti Edwin, seorang guru pengganti yang datang ke SMA Duri, sekolah dengan reputasi penuh kekerasan dan konflik. Sekolah tersebut berubah menjadi medan pengepungan ketika situasi sosial di luar kendali. Film ini bukan sekadar tentang aksi, tetapi juga potret masyarakat yang terpecah oleh kebencian dan diskriminasi. Film ini menunjukkan ambisi yang lebih besar dalam skala produksi sekaligus tetap mempertahankan perhatian Joko Anwar pada isu sosial.